Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya Egy Arfa Official. Nah, di video kali ini kita mau bikin vlog apa nih? di rumah aja ya. Di rumah aja ya. Terus ini aku juga habis lahiran Habis juga. Oh ya guys, kita juga mau ngenalin sama kalian Personil baru di keluarga kita. Iya. Adiknya Punya Zafran. adik. Iya. Jadi buat yang penasaran, ikuti terus vlog kita ya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe biar kalian gak ketinggalan tiap kali kita bikin konten baru. Kita emang udah lama banget nggak bikin konten ya, 1 bulanan ya Bia. Lebih Nanti aku kasih tahu juga fotonya anak aku pas baru lahir ya. Jadi ini guys, anak kita, adiknya kakak Zafran ya. ya. Terus kita kasih nama Zeyandra Malik Alfarizi. Jadi panggilannya Zeyan ya guys ya. Jadi Zeyan ini guys ya, lahirnya dia sesar. Sebenarnya mami itu maunya normal ya Mia. Cuma pas emang ada sesuatu yang nggak bisa buat si Zeyan ini lahirnya secara normal. Jadi ya harus sesar kayak gitu. Awal mulanya kenapa aku cepet ya lahirannya lebih maju seminggu dari HPL. Benar. Nah jadi tuh mulai tanggal 28 April ya. Udah ngalamin kontraksi Iya. gitu ya. Jadi bulan April itu aku sudah sering ngerasain kontraksi palsu dari awal April. Nah itu. Dan itu anaknya aku ngerasainnya itu pas tengah malam aja guys, sekitar jam 12 sampai jam 2 pagi ya. Iya, jadi nggak bisa tidur ya. Jadi aku tuh nggak bisa tidur, ya sakitnya tuh kayak orang lagi mens gitu loh guys. Terus singkat cerita tanggal 28 Tanggal 28 mulai malah sering ya Sakitnya tuh udah mulai sering. Frekuensinya udah mulai sering guys kayak gitu. Jadi enggak, maksudnya mama yang cerita gitu kan, mama yang ngerasain. oh, iya. Maksudnya tanggal 28 itu udah mulai ngerasain kontraksinya tuh udah mulai sering, nggak kayak biasanya ya. Sampai puncaknya itu tanggal 29 April tengah malam. Nah kebetulan aku kan sama papi itu suka live kan di TikTok juga. Emang kebetulan kita juga jualannya jualan di TikTok gitu. Jadi emang kalau malam tuh live. Nah, tanggal berapa itu terakhir? Tanggal 29. Iya, tanggal 29. Tanggal 9. Niatnya mau live ya guys ya. Ini mami ini mau live niatnya. Terus udah apa Mi? Udah make up, udah apa gitu, ganti baju ya. Terus tak lihat. Udah rapi-rapi, udah pakai dress, udah cantik lah. Cantik banget. Nah, sebelum aku sama papi mau live itu, kita tuh udah nyiapin kayak stroller sama box bayi dan lain-lain ya. Soalnya feeling juga kayak Jadi, udah mau lahir kayaknya nih gitu. Nah, bener banget ya. Pas tanggal 29 April kemarin tengah malam dari jam 12 sampai jam subuh. Iya, awalnya tuh kan mami kan katanya pusing lah apa gitu. Jadi tak tanya nggak jadi live nih. Enggak katanya dah, soalnya udah sakit. Terus sama mami juga dihitung sampai mami nih bolak-balik pindah kamar ke depan ke belakang sampai aku nggak sempet nggak tidur juga nih. Iya. Terus aku ngerasain sakitnya itu kan aku megang HP kan. Jadi aku lihat awalnya itu dari per 11 menit aku ngerasain kontraksi. Habis itu ngurangin lagi ke 8 menit. Per 8 menit aku ngerasain kontraksi itu sampai di subuh ya. Subuh aku bener-bener udah kayak nggak kuat gitu loh guys. Cuma nggak sesakit kayak waktu mau ngelahirin Zafran kayak gitu. Jadi dari subuh itu udah per 5 menit guys aku ngerasain kontraksinya. Bentar ya, aku ambil susu. Jadi mami tuh bingung banget guys ya, jadi nggak bisa tidur gitu. Aku pun tidur tuh bentar, kagetan gitu juga. Soalnya kan mami bingung, nggak bisa tidur juga. Akhirnya aku Iya. gagal tidur. Aku sambil berdiri aja ya.
kayak gitu ya Mia. Mm-mm. Terus paginya Mia? Pagi sekitar jam 8-an aku tuh Periksa. sama papi minta periksa ke bidan dekat rumah. Nah kebetulan pas setelah diperiksa sama bidannya itu udah pembukaan 3. Bukan 3. Nah terus aku juga kan masih belum sarapan. Terus Zafran juga masih tidur, jadi aku minta pulang. Sebenarnya sama bidannya itu aku disuruh nunggu apa ya nunggu sampai sampai pembukaan lengkap. kayak gitu. Dan sebelum itu tanggal 19 Aprilnya itu terakhir aku sama papi USG itu Ini, ada lilitan ya. di lehernya. Ada lilitan di lehernya si adik ini kayak gitu. Jadi karena ya apa ya, kita kan juga takut ya kalau entahlah apa ya, akhirnya kita lebih milih ke rumah sakit lah di USG apa ya, sekalian di USG ya. Iya. Soalnya takut nih lihatnya nambah atau gimana gitu. Dan ternyata bener guys. Waktu itu aku ke rumah sakit ya. ya rumah sakit. Ke rumah sakit. Itu Lilitannya udah apa diperiksa ya Iya. sama bidan ya bidan. ya bidan ya kan. Bidan sama dokternya juga di USG. Itu lilitannya ini Ke badan juga. ke badan juga guys nambah. Jadi waktu itu juga dengan apa kayak dokternya itu minta persetujuan sama suami aku sama papi, minta persetujuan kalau di hari itu juga dan jam itu juga aku harus segera di Sesar. operasi sesar. Mau nggak mau ya wes. Karena bayinya juga ini apa Kurang oksigen katanya, kekurangan jadi oksigen. diagnosisnya itu kayak gitu. Terus singkat cerita ini adik lahirnya di jam 11.22 ya Ya, jam 11.22 bertepuk itu. dengan berat badan 3,1 ya. kilo ya, 3,1. Sama ya kayak si Zafran. Terus kalau dibilang enakan enakan lahiran normal atau lahiran sesar, aku lebih milih enakan lahiran normal karena sakitnya emang di awal ya pas aku kontraksi sama pas lagi ngeluarin kepala bayi itu emang ya masih sakit itu sih guys. Cuma kalau pas Sama-sama kok ya, kalau sesar tuh sama sakitnya juga. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku pas lahir sesar yang adik ini sama-sama ngerasain kontraksi gitu. Jadi sama-sama ngerasain sakitnya kayak 2 kali lipat ya. ya kan karena namanya perut ya guys ya, namanya perut dibesar kayak gimana. Dan ternyata aku baru tahu ya setelah masuk ruang operasi itu dingin banget, apalagi pas lagi disuntik tuh enggak sih, aku pas ngerasain disuntik anestesi tulang belakang nggak sakit yang kayak orang-orang bilang itu. Mungkin karena aku ngerasain kontraksi itu jadi nggak kerasa sakitnya. Setelah itu setelah bayinya udah lahir kurang lebih berapa ya, 30 menitan ya prosesnya. Abis Cepet itu sih. abis itu tuh aku ngerasain menggigil. Ya katanya sih itu efek anestesinya kata perawatnya juga. Jadi ya wis aku nemenin mami itu. Dan tahu nggak guys, aku itu takut banget guys pas ngelihat apa namanya, nggak tahu apa namanya itu yang kayak detak jantung apa, soalnya detak jantungnya mami itu sempet turun, bener-bener turun drastis ya, karena emang ya kayak yang udah kedinginan, yang kedua ditambah kayak panik gitu atau gimana. Jadi ya aku bingung guys ya terus-terusan berdoa di dalam hati lah semoga nggak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah setelah setengah jam itu satu jam ya bisa terlewati lah. Akhirnya mami udah mulai, katanya udah mulai gak dingin lagi, badannya udah mulai bisa gerakin kakinya juga ya. Tapi setelah itu badanku jadi panas. Iya, soalnya ya biasa guys ya, namanya orang kena luka ya pasti sakit lah. Cuma udah tenang sih ini, soalnya aku sendiri ya pas mami ini lagi anestesinya masih belum reda tuh bener-bener takut ya sih, terus-terusan ngelihat itu aku apa monitor itu loh. Iya, terus ini juga usianya udah Berapa sih? lebih dari 2 minggu ya. Ya. Dan ini aku sama papi kasih nama Zean. Zean. Panggilannya Zean aja guys ya. Panggilannya Zean. Nama lengkapnya Ziandra Malik Alfarizi. Kayak gitu.
Jadi seperti itulah cerita kami guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton vlog kita. Jangan bosan-bosan ya. Dan kita ketemu Di vlog selanjutnya. Bye Bye bye. bye. Hai si gemoy. Ini gini, Mas.